Materi selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. René Descartes. Siapa sih René Descartes itu? René Descartes adalah bapak geometri analitik. Dia adalah seorang matematikawan Prancis, fisikawan, filsuf, dan teolog. Banyak ahli matematika mengakui dia sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan. Dia dikatakan telah memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah garis dan kemiringan dalam masalah aljabar dan geometri. Rumus kemiringan dasar adalah Y sama dengan mx plus b, sementara rumus kemiringan adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linear. Meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa dia sebagai penemu rumus kemiringan, banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan tersebut adalah miliknya. Grafik persamaan garis lurus. Tentu siswa masih ingat kan tentang koordinat Kartesius. Salah satu manfaat koordinat Kartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Untuk membuat garis lurus dengan persamaan tertentu, misal Y sama dengan 2X, dapat dinyatakan dalam persamaan linear dua variabel, yaitu 2X min Y sama dengan 0. Nah, agar lebih jelas bagaimana menggambar persamaan garis lurus, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4x min y sama dengan 5. Penyelesaian, untuk x sama dengan min 1 didapat y sama dengan 9. Untuk y sama dengan 0, didapat x sama dengan 5 per 4. Dari tabel di samping diperoleh pasangan berurutan, yaitu 2,3, 0, negatif 5, 1, negatif 1, negatif 1, negatif 9, dan 5 per 4,0, yang merupakan titik-titik pada koordinat Kartesius yang membentuk garis lurus. Setiap pasangan berurutan tersebut adalah selesaian persamaan 4x min y sama dengan 5. Titik-titik selesaian tersebut, jika dihubungkan, akan membentuk garis lurus. Gambar garis yang melalui titik-titik adalah sebagai berikut. Nah, garis lurus tersebut menunjukkan semua selesaian persamaan 4x min y sama dengan 5. Setiap titik pada garis merupakan selesaian persamaan. Contoh selanjutnya, gambarlah grafik Y sama dengan negatif setengah X min 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaian, kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu. Titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Dan diperoleh X sama dengan negatif 2. Jadi titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Dan diperoleh Y sama dengan negatif 1. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Jika kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dari persamaan Y sama dengan negatif setengah X min 1, seperti pada gambar berikut ini. Untuk mengetahui penggunaan persamaan garis lurus dalam masalah sehari-hari, coba amati masalah 4.1 berikut. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. Torik Megajaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y.
Gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. B. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. C. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Penyelesaian. A. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, substitusi Y sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 30. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, substitusi X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 360 juta. B. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0, menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truk adalah 0 rupiah. C. Titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta, menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, besar harga truk adalah 360 juta rupiah. Menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Tangga untuk tempat tidur tingkat seperti tampak pada gambar di samping merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar. Untuk memahami lebih jelas tentang kemiringan suatu garis, coba amati beberapa garis lurus berikut. Di sini ada tabel 4.1 tentang kemiringan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2. Penyelesaian. Titik A 3,4 maka X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 4. Dan M sama dengan 2. Persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dan diperoleh Y sama dengan 2X min 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X min 2. Sekarang perhatikan masalah berikut. Gambar 4.10 di bawah ini menunjukkan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Nah, perhatikan gambar 4.10 di atas. Tinggi beranda dari lantai dasar adalah 90 cm, dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 7 meter atau 700 cm. Sehingga, kemiringan jalan yang akan dibangun dapat ditentukan sebagai berikut. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau tinggi beranda per perubahan panjang sisi mendatar atau panjang jalan dari bibir beranda sama dengan 90 per 100, 90 per 700 sama dengan 9 per 70 sama dengan 0,129. Jadi, jalan yang dibangun memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda karena kemiringan jalan yang akan dibangun kurang dari 0,15. Untuk menentukan panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda, maka kemiringan jalan yang dianjurkan adalah 0,15. Misalkan panjang jalan terpendek yang diminta adalah X, sehingga dilakukan perhitungan sebagai berikut. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau tinggi beranda per perubahan panjang sisi mendatar atau panjang jalan terpendek. Sehingga didapat X sama dengan 600. Jadi, panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Di sini ada tabel 4.4 tentang bentuk persamaan garis lurus.
Kita ke contoh ya. Tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Penyelesaian, misal 2,1 adalah X1, Y1 dan 4,5 adalah X2, Y2. Maka kemiringan garis AB yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga didapat 5 min 1 per 4 min 2 sama dengan 2. Perhatikan bahwa kemiringan garis yang bernilai positif, bentuk garisnya naik atau selalu miring ke kanan. Begitupun sebaliknya, kemiringan garis yang bernilai negatif, bentuk garisnya turun atau selalu miring ke kiri. Contoh selanjutnya, kemiringan garis yang melalui titik min 4, P dan 1,2 adalah negatif 3/4. Tentukan nilai P. Penyelesaian, misalkan negatif 4, P adalah X1, Y1 dan 1,2 adalah X2, Y2. Kemiringan garis negatif 3/4 dengan menyubstitusi nilai ke rumus di atas diperoleh kemiringan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan negatif 3/4. Negatif 3/4 sama dengan 2 min P per 1 min negatif 4. Negatif 3/4 sama dengan 2 min P per 5. Negatif 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 2 min P. Negatif 15 sama dengan 8 min 4P. Negatif 15 min 8 sama dengan negatif 4P. Negatif 23 sama dengan negatif 4P. Sehingga diperoleh P sama dengan 23/4. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus, perlu kalian ketahui kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Pada kegiatan pertama ini, kalian akan mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus, dilihat dari persamaannya, dan dilihat dari perubahan nilai salah satu koefisien atau konstanta. Di sini ada tabel 4.6, sifat-sifat persamaan garis lurus. Grafik pertama, keterangannya 1. Garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap. 2. Garis lurus di samping memiliki kemiringan M tetap, yaitu M sama dengan 2. Grafik nomor 2. 1. Garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap. Dan garis lurus di samping memiliki kemiringan M tetap, yaitu M sama dengan negatif 4. Untuk grafik nomor 3, garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tetap, yaitu C sama dengan negatif 4. Dan garis lurus di samping memiliki kemiringan M tidak tetap. Grafik nomor 4, garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tetap, yaitu C sama dengan negatif 4. Dan garis lurus di samping memiliki kemiringan M tidak tetap. Dan grafik nomor 5, ada 3 garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap dan memiliki kemiringan M tetap, yakni M sama dengan 3. Juga ada 4 garis lurus memiliki nilai konstanta C tidak tetap dan memiliki kemiringan M tetap, yakni M sama dengan negatif 1/3. Sekarang kita akan membahas soal UN 2016 yang mengadopsi soal tim SS. Soalnya, di Zetland ada 2 media massa koran yang sedang mencari orang untuk bekerja sebagai penjual koran. Iklan di bawah ini menunjukkan bagaimana mereka membayar gaji penjual koran. Joko memutuskan untuk melamar menjadi penjual koran. Ia perlu memilih bekerja pada media Zetland atau harian Zetland. Grafik manakah di bawah yang menggambarkan bagaimana koran membayar penjual-penjualnya? Nah, berikut ini adalah penyelesaiannya. Misalkan pendapatan per minggunya sebagai Fx, di mana X adalah banyaknya koran yang terjual pada minggu tersebut. Untuk koran media Zetland, sesuai iklannya yang berbunyi 0,2 Z per koran sampai 240 koran yang terjual per minggu, ditambah 0,4 Z per koran selebihnya yang terjual. Fungsi pendapatan Fx-nya adalah untuk X kurang dari sama dengan 240, Fx sama dengan 0,2X.
Untuk X lebih dari 240, Fx sama dengan 0,4x min 48. Grafiknya berupa gabungan dua garis lurus yang berbeda kemiringannya. Dari pilihan jawaban grafik untuk media Zetland atau yang garis putus-putus, A, B, dan E salah, karena hanya terdiri satu garis lurus saja, sehingga tinggal dua alternatif jawaban yang tersisa, yaitu C atau D. Untuk harian Zetland, sesuai iklannya yang berbunyi 60 Z per minggu ditambah bonus 0,05 Z per koran yang terjual. Fungsi pendapatannya adalah Fx sama dengan 0,5x plus 60. Grafiknya linear. Miskonsepsi siswa dalam pembahasan persamaan garis lurus. Yang pertama, miskonsepsi pada konsep gradien garis, yaitu siswa memahami gradien persamaan garis bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah koefisien X. Kedua, siswa memahami gradien adalah koefisien X tanpa memperhatikan bentuk persamaan garisnya. 3. Siswa memahami gradien dapat berubah dan nilainya tidak tetap jika belum dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Selanjutnya, siswa salah memahami penulisan gradien. Siswa memahami gradien garis X sama dengan C adalah C. Siswa memahami gradien garis X sama dengan C adalah koefisien X. Siswa memahami gradien garis Y sama dengan C sama dengan gradien garis yang sejajar sumbu Y yaitu tidak didefinisikan. Siswa menganggap persamaan garis yang tidak ada X-nya, gradiennya tidak didefinisikan. Selanjutnya, miskonsepsi pada bentuk-bentuk persamaan garis lurus, yaitu siswa memahami Y sama dengan C bukan garis lurus, karena tidak memiliki gradien. Miskonsepsi pada pengertian dan konsep persamaan garis lurus, yaitu siswa salah memahami alasan yang logis suatu persamaan garis disebut persamaan garis lurus. Siswa tidak akurat dalam mendefinisikan konsep. Siswa menyatakan bahwa yang bukan garis lurus juga memiliki gradien. Siswa menyatakan persamaan yang memiliki dua variabel adalah persamaan dua linear. Dan yang terakhir, miskonsepsi pada pengimplementasian konsep ke gambar, yaitu siswa menggambar garis X sama dengan C dan Y sama dengan C sebagai sebarang garis pada koordinat kartesius.